Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman dari kelas TIB reguler atau TIB Bogor. Kita bertemu lagi di praktikum agroklimatologi ya untuk pertemuan ke-9 ya. Pertemuan ke-9 untuk agroklimatologi. Nanti ini bersama saya lagi. Oke, untuk minggu ini kita praktikum sesuai dengan ini ya, kita mengikuti kuliah yaitu tentang evapotranspirasi yang tadi sudah dijelaskan cukup jelas ya oleh Pak Yon. Nah, di sini kita praktikum belajar untuk mengolah data ya, mengolah data evapotranspirasi. Oke. Oke, tapi sebelum kita mulai materi, ini ada satu orang yang mau menjelaskan apa itu evapotranspirasi dan ada apa saja, apa macam-macam dari evapotranspirasi. Silakan satu orang. Silakan, siapa yang mau menyampaikan apa itu evapotranspirasi dan jenis-jenisnya? Saya Kak, izin menjawab. Siapa? Ruslan. Oh, Ruslan, oke, silakan Ruslan. Baik. Jadi evapotranspirasi itu gabungan dari evaporasi sama transpirasi yang terbagi jadi 5 tadi yang Bapak, tetapi sebenarnya itu ada 4. Nah, diantaranya itu ada evaporasi potensial, di mana evaporasi transpotensial ini evaporanspi yang maksimum gitu, yang terjadinya itu di suatu lahan yang hanya ditentukan oleh cuaca. Nah, yang kedua ada evapotranspirasi aktual atau ETA. Nah, evapotranspirasi yang sebenarnya ini terjadi dipengaruhi oleh unsur-unsur cuaca, tanah, dan kondisi tanaman. Yang ketiga ada evapotranspirasi standar. Nah, yang jadi acuannya itu menggunakan cuaca atau maksud saya rumput pendek dan air tanah dalam kondisi yang cukup. Jadi kenapa menggunakan rumput sebagai acuannya? Karena jika dilihat dari referensi untuk mengukur suatu lahan dibutuhkan kondisi tanamannya itu yang rapat agar tidak terjadi atmosfer atau energi dari atas ke tanah langsung, sehingga si permukaan tanahnya itu tertutupi. Nah, keempat ada evapotranspirasi pertanaman. Nah, yang ini maksudnya tanaman yang ideal yang dijadikan dasar pemberian air irigasi, nilainya tergantung fase-fase pertumbuhan atau umur tanaman. Jadi setiap fase-fase umur tanamannya itu berbeda kebutuhan airnya. Jadi misalkan tanaman 1 bulan kebutuhan airnya sekian, dan fase berikutnya mungkin lebih tinggi. Nah, yang terakhir ada evaporasi panci. Ini evaporasi dari permukaan air panci kelas A yang menggunakan alat pengukur evaporasi, di mana contohnya itu kita ada air dalam panci yang di mana air tersebut langsung ke atmosfer. Jadi si energi dari atmosfer yang air dalam panci itu menguap ke atas atau terjadi evaporasi. Jadi sesignifikan itu atmosfer mengambil air pada permukaan. Segitu Kak dari saya. Ya, terima kasih Ruslan atas sampainya. Kurang lebih sudah benar. Jadi untuk tadi yang evaporasi panci itu yang dimaksud pancinya itu panci kelas A ya. Panci kelas A itu tepatnya di stasiun klimatologi atau stasiun meteorologi. Itu ada panci kelas A yang digunakan untuk menjadi nilai itu ya evapotranspirasi panci ya. Itu adalah panci kelas A. Oke.
Langsung saja saya share screen untuk modulnya. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah terlihat modulnya? Sudah. Sudah ya. Jadi untuk praktikum minggu ini kita belajar tentang evapotranspirasi ya. Yaitu sudah dijelaskan ya, evapotranspirasi itu kombinasi ya proses kehilangan air dari satu lahan tanaman mulai evaporasi maupun transpirasi. Nah, jadi ada evaporasi dan transpirasi digabung menjadi evapotranspirasi. Nah, kalau evaporasi itu proses hilangnya air ya, perubahan fase air dari cair menjadi uap itu di badan-badan air seperti danau, sungai, lahan pertanian, tanah maupun vegetasi yang basah. Sedangkan transpirasi itu dari proses perubahan fase air ya, itu di jaringan tanaman atau dari tanaman. Nah, jadi hampir semua air yang diambil tanaman ya dari media tanam atau tanah akan ditranspirasikan ya, dan hanya sebagian kecil yang dimanfaatkan untuk tanaman. Kemudian evapotranspirasi itu ada namanya evapotranspirasi potensial atau ETP, itu menggambarkan laju maksimum ya kehilangan air dari satu lahan pertanaman yang ditentukan oleh kondisi iklim pada keadaan penutupan tajuk tanaman yang pendek dan rapat dengan penyediaan air yang cukup. Nah, batasannya itu untuk memaksimalkan laju kehilangan air dengan meminimalkan tahanan gerakan air ya, itu karena tanamannya itu pendek, tajuknya pendek. Kemudian meminimumkan kontrol stomata terhadap transpirasi karena ketersediaan airnya itu cukup. Kemudian dan meminimalkan pengaruh evaporasi tanah, yaitu karena tajuknya itu rapat. Sehingga ETP hanya ditentukan oleh parameter-parameter cuaca maupun iklim. Nah, evapotranspirasi potensial ini merupakan gambaran kebutuhan ya atmosfer untuk penguapan. Nah, beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengetahui ya nilai evapotranspirasi suatu lahan, suatu wilayah, itu dapat menggunakan beberapa metode antara lain Thornwright, Blenny-Criddle, Penman, Lowry-Jensen, dan lain-lain. Nah, untuk masing-masing metode tersebut itu membutuhkan parameter iklim yang berbeda-beda. Ya, tentunya dengan keakuratan yang berbeda pula. Nah, metode Thornwright yang akan kita pelajari ini itu membutuhkan data iklim yaitu suhu. Sedangkan untuk metode Blenny-Criddle itu membutuhkan data iklim seperti temperatur, radiasi matahari, dan koefisien evaporasi tanaman. Nah, kemudian ada metode yang lebih kompleks yaitu ada metode Penman. Nah, untuk metode Penman ini juga membutuhkan data suhu, radiasi matahari, dan kecepatan angin. Nah, sedangkan untuk praktikum pada hari ini yaitu kita menggunakan evapotranspirasi menggunakan metode Thornwright. Untuk bahan dan alat praktikum yaitu ada data curah hujan bulanan dan ada data rataan suhu bulan atau suhu rata-rata hari bulanan ya. Nah, untuk prosedur praktikumnya kita pertama itu nanti menghitung indeks bahang atau indeks heat masing-masing bulan ya, atau kita lambangkan I dengan rumus ini, I sama dengan suhu rata-rata per 5 pangkat 1,514. Kemudian menghitung heat index atau indeks bahang setahun ya, itu I kapital dengan cara menjumlahkan masing-masing bulanan ya, atau indeks bahang masing-masing bulan dalam setahun ya. Kemudian kita menghitung nilai A dengan rumus seperti ini yang sudah dijelaskan juga di kuliah. Kemudian kita menghitung ETP tidak terkoreksi dengan rumus ini ya. Apabila suhu rata-ratanya, jadi acuannya suhunya itu 26,5, apabila kurang dari 2,65, rumus ETP-nya yaitu 1,6 kali 10 kali suhu rata-rata per I pangkat A. Sedangkan kalau suhu rata-ratanya itu lebih besar atau sama dengan 26,5 derajat Celcius, itu menggunakan rumus yang di bawah ini. Yang ETP sama dengan minus 0,0433 kali T kuadrat plus 3,2244 kali T min 1,545. Oke, itu untuk sedikit ya materi tentang evapotranspirasi. Mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan tugas dan pengolahan data, ada yang ditanyakan? Apakah sudah cukup jelas teman-teman dari kuliah tadi dan juga sampai saat ini? Sudah bisa dipahami ya?
Bisa, Kak. Oke, jadi kita aja masuk ke tugas praktikum ya. Jadi ada dua tugas untuk praktikum hari ini, yaitu ini untuk kita nanti pengolahan data, itu lengkapi data tabel menggunakan persamaan di atas ya, buat grafik hasil ETP dan curah hujan pada masing-masing kota, kemudian bandingkan hasil grafik antara kota A dan kota B dan berikan kesimpulan. Nah, ini ada datanya, ini tabel 1, tabel 2 ini datanya yang sudah saya kirim ya, itu di Excel ya, itu sama datanya sama ini. Nah, mungkin kita ini ya, olah dulu datanya. Teman-teman sudah ini ya, sudah mendownload ya, untuk data yang saya kirim di grup ya. Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke, sekarang kita coba olah data Excelnya ya. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah, Kak. Sudah ya, jelas ya. Nah, pertama-tama kita ini ada tabel kota A dan kota B, yaitu ada data suhu rata-rata bulanan dan curah hujan bulanan, dan di kota B juga sama ada suhu bulanan dan curah hujan bulanan. Nanti akan saya contohkan untuk yang kota A. Nah, di ini ada prosedur pengolahan datanya. Ini sesuai yang di modul ya. Nah, yang pertama kita menghitung indeks bahang atau indeks heat ya, masing-masing bulan dengan rumus. Ini kita I ya, I itu sama dengan suhu rata-rata. Jadi suhu rata-rata bulan ini dibagi 5 pangkat ini ya, pakai pangkat. Kemudian pangkat 1,514. Dengan sudah muncul dari ke bawah. Sudah muncul teman. Kemudian kita cari totalnya. Kita cari ini, kemudian menghitung indeks tahun dengan cara menjumlahkan masing-masing. Jadi kita jumlahkan menjadi kapital sampai dengan kita summary atau jumlahkan. Nah, semua nih dari Januari hingga Desember. Nah, sudah muncul datanya. Kemudian selanjutnya kita menghitung nilai A ya dengan rumus seperti ini. Jadi A itu sama dengan, kita ikuti saja rumusnya, 6,5 kali 10 pangkat minus 7 kemudian dikali I pangkat 3 kemudian minus 7,7 kali 10 pangkat minus 5 dikali I pangkat 2 ya, pangkat 2 ditambah 1,79 kali 10 pangkat minus 2 dikali I kemudian ditambah 0,49239. Nah, ini teman-teman sudah jadi rumusnya, tinggal ketika nanti dimasukkan dan tinggal tarik ke bawah. Sudah muncul ya nilai A-nya. Nilai A-nya seperti ini. Diperhatikan teman-teman, rumusnya ini jangan sampai keliru ya, lebih diteliti. Nanti kemudian kita menghitung menghitung ETP ya. Karena ETP ini ada dua ya, ada dua kemungkinan, yaitu suhu rata-rata ya, sesuai dengan suhu rata-ratanya. Apabila kurang dari suhu rata-rata itu 26,5, itu ETP-nya rumusnya seperti ini. Sedangkan kalau lebih dari atau sama dengan 26,5 itu rumusnya yang ini. Nah, maka dari itu kita menggunakan formula ya, teman-teman.
Kita menggunakan formula ya. Kita menggunakan yang logical. Nah, yaitu if, kita pakai if. Menggunakan if ya. If. Nah, ini perhatikan teman-teman. Ini kita menggunakan ini ya, yang jadi acuan kan suhu rata-ratanya. Itu B ya, B atau suhu di Januari ya, kita coba Januari. Nah, kita apabila lebih besar ya, lebih besar sama dengan, lebih besar sama dengan itu seperti ini. Itu 26,5 karena itu standarnya. Nah, ini ya. Suhunya yang pada Januari ini itu lebih besar sama dengan 26,5 itu true ya. Kemudian nilai jika benar ya, nilai jika benar, maksudnya untuk nanti Januari hingga Desember itu nilainya jika benar yaitu ini ya, yang bawah. Itu karena ini rumusnya ini seperti ini yaitu minus 0,0433 kali T, T-nya berapa tadi? Nah, ini yang B4 ini, kemudian dikali 26,5. 26,5. Kemudian per ya. T bukan. Kita pakai yang bawah kali T kuadrat. Kali T kuadrat. T kuadrat. Kemudian ditambah 3,2244 dikali T. Kemudian dikurangi 41,545. Nah, ini hasil jika itu benar ya. Maksudnya jika suhu pada bulan tertentu ini itu nilainya suhunya itu lebih dari atau sama dengan 26,5, maka nilainya itu seperti ini. Sedangkan kalau false ya, ataupun jika bukan ini, maka selain ini atau yang kurang dari 26,5, maka pakai rumus yang atas ini, yaitu 1,6 dikali 10 dikali suhu rata-ratanya berapa? 26,5, yaitu acuan, suhu acuannya, suhu rata-rata acuannya 26,5. Kemudian per I besar ya, I besar. Nah, 18,617. Nah, ini karena ini biar lebih mudah nanti kita tinggal tarik ke bawah atau drag ke bawah. Ini kita kunci. Yaitu dengan cara kita blok ini, kemudian klik Fn F4 ya, bareng Fn F4. Nanti akan jadi seperti ini. Ini akan mengunci, jadi nilainya nanti kalau di drag itu tidak berubah, jadi tetap yang I kapital yang digunakan. Oke. Kemudian kurung. Kemudian pangkat A ya, pangkat A-nya berapa? Yaitu ini. Dia akan muncul seperti ini. Ini sudah benar. Jadi kalau nilai dari I ya, I-nya itu lebih besar atau sama dengan 2. Sorry, apabila suhunya ya, suhunya lebih besar daripada 26,5, suhunya lebih besar atau sama dengan 2,65, maka nanti hasilnya yang ini, rumusnya yang ini. Sedangkan jika suhunya itu tidak ini, yaitu kurang dari 26,5, maka akan rumusnya yang ini. Kita klik OK. Nah, kita tinggal, sudah kan? Sudah. Ini tinggal kita tarik ke bawah. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Hasilnya akan seperti ini ya. Ini nilai ETP ya. Jadi masing-masing bulan dari Januari hingga Desember. Nah, ini
Bisa kita lihat ya, karena suhunya ini 26,9 ini kan lebih dari atau sama dengan 26,5, kita hasilnya seperti ini. Ketika suhunya kurang dari 26,5 nanti nilainya seperti ini. Nah, ini bisa teman-teman nanti kerjakan ya untuk ini seperti ini, menggunakan formula logical text ya. Oke. Setelah itu kita diminta untuk membuat grafiknya, membuat grafik yaitu antara curah hujan, hubungan antara curah hujan dan ETP. Hubungan antara curah hujan dan ETP. Kita select data, biasa kita add dulu, kita nilainya nilai dari ETP ya. Series value-nya yang ETP. Oke. Kemudian kita add, tambahkan yaitu curah hujan. Sekalian satuannya teman-teman. Curah hujan yang ini ya, teman-teman perhatikan. Curah hujan Januari ke Desember. Klik OK. Sebelum tadi ETP juga kita, ini ya namanya, kita sekalian satuannya milimeter per bulan. Nah, ini horizontalnya itu adalah bulan Januari hingga Desember. Oke, sudah jadi teman-teman, tapi ini masih ini ya, masih dalam satu ini aksis ya. ETP, ulang lagi, ETP itu yang ini. Kemudian add lagi untuk curah hujan. Milimeter. Curah hujan yang ini, jangan lupa Januari ke Desember. Oke. Bulannya itu Januari hingga Desember. Oke. Lalu klik OK. Nah, seperti ini kita seperti membuat klimograf dulu. Kita buat curah hujan itu menjadi secondary axis. Close. Dan kita buat curah hujan itu sebagai ini ya, diagram batang ya. Nah, seperti ini. Ini bisa teman-teman ubah untuk, biasanya kalau curah hujan itu warnanya yang biru ya. Biasanya curah hujan itu warnanya yang biru. Kemudian ETP nanti bisa orange atau merah, terserah nanti teman-teman bebas. Kemudian teman-teman kan sudah ini ya, sudah muncul ya grafiknya ya. Nanti teman-teman biasa kasih keterangan, beri keterangan ya. Keterangan juga sesuai dengan seperti biasa membuat grafik. Nah, setelah membuat grafik ini nanti ini dimasukkan ke laporan ya. Nah, ini nanti ini teman-teman berikan kesimpulan ya, dan ini analisis ya atau interpretasi dari data ini. Ini kaitan hubungan antara curah hujan dengan evapotranspirasi. Apabila curah hujannya tinggi, itu evapotranspirasi rendah, maka kebutuhan air tanaman itu berarti tercukupi ya, karena evapotranspirasinya itu rendah, sedangkan curah hujannya itu tinggi. Sedangkan apabila ETP-nya itu lebih besar, sedangkan curah hujannya itu lebih kecil, maka tanaman lebih membutuhkan air ya, sehingga perlu adanya irigasi gitu misalnya teman-teman. Nanti silakan teman-teman dianalisis, diinterpretasi bagaimana kaitan antara curah hujan dan ETP ini. Oke, untuk membuat grafiknya ini juga sama, untuk ini kota A ya teman-teman, kota B juga sama membuatnya. Diolah dulu datanya, cari I, A, dan ETP, kemudian buat grafiknya seperti ini. Nanti kota A dan kota B nanti dibuat ada 2 grafik. Untuk soal yang nomor 1 tadi dijelaskan ya, diberikan penjelasan. Oke, itu teman, apakah ada yang ditanyakan terkait pembuatan atau pengolahan data ini dan pembuatan grafiknya? Silakan. Kak, itu ya, silakan. Itu untuk kota B-nya 0 gimana, Kak? Gimana? Itu buat yang kota B gimana, Kak?
Kota B sama proses pembuatannya. Kita cari I dulu, A dulu, I, kemudian A, kemudian ETP. Sama kayak ini. Prosesnya kayak ini ya nanti. Jadi kalau dikaliin 0, ntar hasilnya 0, Kak? Atau enggak? Ini kan nolnya curah hujan kan. Curah hujan tidak digunakan untuk mencari ETP di ini. Curah hujan kan buat ini, buat dari grafik saja nanti. Baik, Kak. Jadi ini ada perbedaan karakteristik ya antara kota A dan kota B ya. Kalau kota A ini relatif curah hujannya itu tinggi, sedangkan kota B itu curah hujannya sangat rendah ya. Nanti bisa dilihat apa grafik ETP sama curah hujannya. Nanti apakah berbeda antara kota A dan kota B. Kemudian masing-masing jelaskan ya kenapa dan apa sebaiknya yang dilakukan gitu. Ini kaitannya sama tanaman sih. Gitu. Kalau curah hujannya rendah, ETP-nya tinggi kan berarti tanaman butuh air gitu kan. Oke. Oke, ada pertanyaan lain? Kak, maaf, mau dijelasin lagi tentang mencari yang A. Soalnya tadi sinyalnya putus-putus. Siapa yang bertanya nih? Ica, Ica, ya kenapa Ica? pengen dijelasin lagi untuk mencari A-nya. Mencari A ya? Ya, soalnya tadi putus-putus. Mencari A yang ini ya? Ya. Oke, untuk mencari A, ini saya contohkan ini ya, yang B, saya contohkan yang B. Jadi untuk mencari nilai A, itu kita harus tahu dulu kan, itu nilai I-nya berapa. Kita cari I dulu. I-nya itu sama dengan suhu rata-rata bulanan ya, itu ini, dibagi 5, pangkat 1,514. Nanti perhatikan teman-teman di laptopnya komanya itu koma atau titik ya. Karena bisa berbeda-beda di laptop, ada koma, ada titik, ada komanya itu titik ya. Nah, seperti ini. Nah, sedangkan udah nanti ini dijumlahkan ya, teman-teman, dijumlahkan berapa. Kemudian untuk A ya itu ini rumusnya seperti ini, Cah. Jadi rumusnya sama seperti yang di modul itu ya, 6,75 dikali 10 pangkat minus 7 ya, minus 7 dikali I di pangkat 3. Kemudian dikurangi 7,7 kali 10 pangkat minus 5 dikali I pangkat 2. Kemudian ditambah 1,79 kali 10 pangkat minus 2 dikali I, kemudian ditambah 0,49239. Seperti ini ya, nanti hasilnya A tinggal ditarik seperti itu. Oke, maka bisa dipahami, Cah? Bisa, ya? Kak. Saya Makasih, nanti Kak. ini juga saya record, nanti saya kirimkan recordnya ke teman-teman. Baik, Kak. Oke, Terima nanti kasih, untuk Kak. ETP sama seperti ini ya, prosesnya nanti tinggal diperhatikan dimasukkan rumusnya gitu aja. Oke, ada pertanyaan lagi? Saya izin bertanya, Kak. Ya, silakan. Ini, Kak, tadi kan buat masukin rumusnya, setiap kali mau dikaliin sama belakangnya itu dimasukin ke kurung dulu ya, Kak? Misalnya kayak 6,75 dikali 10, itu
sebelum angka 10 dikasih tanda kurung dulu, Kak. Mohon maaf Ica, Aulia bisa diulangi? Ini Kak, setiap di rumusnya, setiap mau dikaliin itu dimasukin ke dalam kurung dulu. Dimasukkan ke dalam mana? Tanda kurung. Misalnya ini Kak, misalnya 6,75 dikali 10 min 7 itu kan Kak di rumusnya. Itu 10 pangkat ya, 10 pangkat min 7 ya. Oh iya Kak. Terus itu di depan 10-nya harus dikasih tanda kurung Kak. Enggak sih, bebas sih, tergantung. Tapi yang penting perhitungannya benar, itu untuk memudahkan aja sih. Oke Kak, terima kasih. Bebas sih, kalau misal tergantung nanti yang penting rumusnya itu benar ya, mau dikasih. Yang penting tidak menyalahi kurungnya. Nanti coba aja, kalau misal hasilnya beda berarti kurang tepat ya. Kalau misal hasilnya sama aja berarti nggak apa. Misal nggak ada dikasih kurung ya. Oke, itu saya untuk biar lebih mudah aja sih. Oke, biar nggak salah ini rumusnya. Oke, ada pertanyaan lagi? Sudah cukup ya, nanti dibuat dua-duanya, kota A dan kota B, dibuat grafiknya antara curah hujan dan ETP. Seperti biasa grafiknya jangan lupa ketentuan grafik seperti ada ini pelengkap-pelengkapnya, nanti jangan lupa. Oke, kemudian kita masuk ke ini ya, ke modul. Nah, ini teman, jadi untuk soal nomor 1 tadi udah dikerjakan ya. Itu ada 2 grafik dan berikan kesimpulannya ya dari 2 grafik itu, dan juga bandingan dari 2 grafik itu, kota A dan kota B, tentang kaitan antara curah hujan dan evapotranspirasinya ya dalam 1 tahun ya, Januari hingga Desember. Nah, kemudian soal yang nomor 2 teman-teman, untuk tugas tambahannya yaitu teman-teman diminta untuk mencari data iklim 3 kota ya, atau 3 daerah atau 3 kabupaten atau kota yang memiliki komoditas pertanian unggulan yang berbeda. Misalnya ya yang daerah produknya unggulannya itu padi, misal Cianjur ya, misal daerah Cianjur, kemudian daerah yang produksi jagung ataupun produksi ya komoditas pertanian yang lain. Nah, teman-teman cari masing-masing 3 kota. Nah, 3 kota itu nanti cari data suhu rata-rata bulanan dan curah hujan bulanannya nanti dalam 1 tahun. Nah, misal kasih keterangan tahun berapa gitu. Nah, dari 3 kota ini usahakan ini ya tahunnya sama ya teman-teman, bebas tahun berapa, tapi ketika kota ini tahunnya sama. Nanti download datanya dari suhu rata-rata bulanan dan curah hujan bulanan Januari hingga Desember pada tahun berapa terserah teman-teman. Yang penting 3 kota ini sama. Kemudian tadi nanti hitung seperti contoh tadi, hitung nilai ETP-nya ya, ETP, dan buat grafik hasil ETP-nya dan juga curah hujannya seperti tadi yang atas. Kemudian dari grafik itu, dari 3 grafik ini nanti 3 kota ini, tentukan kapan kira-kira bulan-bulan itu surplus atau defisit air ya. Nah, kalau surplus tadi ya apabila curah hujannya itu lebih tinggi daripada nilai ETP-nya. Sedangkan kalau defisit itu apabila ETP-nya lebih besar daripada curah hujannya, atau curah hujannya itu sedikit tapi ETP-nya besar, itu berarti defisit air ya, berarti tanaman membutuhkan lebih banyak air ya. Maka jelaskan bagaimana cara pola tanam yang sesuai dengan kondisi surplus atau defisit air tersebut, dan teman-teman bisa dijelaskan ya di laporannya atau di tugasnya dari ketiga kota atau 3 kabupaten itu yang teman-teman pilih dan komoditasnya. Nah, untuk download datanya itu seperti yang pertemuan 1 dulu teman-teman, di Climate Data bisa, di Climate Data yang dulu teman-teman sudah pernah membuat klimograf ya. Kalau klimograf dulu kan suhu dan curah hujan ya. Nah, kalau ini adalah ETP dan curah hujan. Oke. Untuk yang nomor 2 ini apakah bisa dipahami teman-teman atau ada yang ditanyakan? Silakan. Silakan teman-teman. Kak, saya mau bertanya, Kak. Siapa yang bertanya? Lalu siapa yang bertanya? Saya Kak Takdir, Kak. Oke, silakan. Kak, itu Kak yang saya itu Kak yang bagian A, Kak, saya cuma mau bertanya yang linknya itu yang buat cari
iklim 3 kota yang berbeda itu Kak, itu Kak link yang pernah dipakai sebelumnya Kak. Ya yang itu loh, yang climate data itu loh, yang dulu pernah buat klimograf dulu, pertemuan 1. Nah itu nanti kan dia ada data ini kan, suhu bulanan sama curah hujan bulanan kan, dalam 1 tahun kan. Nah itu nanti teman-teman silakan cari ya. Di 3 kota berbeda dengan komunitas pertanian berbeda, pasti berbeda kan, ada yang berbeda kan dari tiap daerah itu komunitas unggulannya ya pertaniannya, misal yang daerah sentra padi, daerah sentra jagung, atau daerah sentra ubi misal, atau sentra singkong ya, nanti teman-teman silakan dicari tiga daerah itu dengan tahun yang sama dan data setahun 1 tahun. Oke. Bisa dipahami? Baik Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, teman-teman, ada yang ditanyakan lagi? Silakan. Sebelum kita tutup praktikumnya. Sudah cukup? Cukup Kak. Oke. Ya untuk pengumpulan praktikumnya dikumpulkan hari Jumat, teman-teman. Hari Jumat tanggal berapa nih? Hari Jumat tanggal 29 ya. Hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021. Biasa pukul 23.59 dikumpulkan teman-teman untuk masing-masing mengumpulkan di Evita, dan nanti juga dikumpulkan melalui email, melalui PJ masing-masing ya, maupun P1 maupun P2 nanti dikumpulkan oleh PJ-nya ya ke email seperti biasa. Nah, untuk masing-masing juga mengumpulkan di Evita. Bisa dipahami teman-teman? Bisa Kak. Saya. Oke, sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan? Ya, untuk link record video hari ini nanti saya kirimkan. Boleh ini nggak Kak? Nambah perpanjangan buat kumpulinnya Kak? Perpanjangan dari apa? Enggak sih, ini hari Jumat. Kenapa nanti Sabtu Minggu mau kami periksa ya, mau kami koreksi ya. Seperti itu teman-teman. Baik Kak, kalau gitu Sudah, Kak. ya, sudah cukup itu sampai Jumat, tidak terlalu ini sih. Oke teman-teman, terima kasih untuk hari ini ya atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Nanti kalau ada kendala ketika pengerjaan laporan atau praktikumnya, pengolahan datanya bisa ditanyakan ke asisten. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Sama-sama.